khusus kami di Biak, ada satu prosesi yang kami lakukan untuk orang baru yang datang ke kami punya tempat. Nah, jadi istilah yang biasa tentang injak piring itu, tapi hari ini tidak diinjak karena piring itu berarti tidak boleh diinjak. Nah, jadi prosesi adat dari keluarga untuk Bapak sebagai kami punya tamu spesial malam ini, sebagai tamu spesial kami harus masuk di rumah. Selamat datang. Mempersembahkan sosok wakil rakyat untuk masa depan. Sosok yang sederhana tanpa pandang muka, kerja dengan tulus hati untuk tanah Papua. Go, go, ingat 14 Februari jangan sampai. Itu adalah salam silaturahmi yang mungkin saya bisa artikan saya di dalam tanda petik diangkat menjadi keluarga di rumah ini dan di sekitarnya. Dan jujur saya sampaikan bahwa di Biak ini keluarga seperti ini saya tidak punya. Dari tahun 2000 bolak-balik Biak lah. Tapi prosesi seperti ini baru pertama kali. Sehingga sekali lagi saya memberi hormat dan izinkan saya untuk selalu ke sini. Terpilih apapun tidak terpilih, saya akan selalu ke sini. Apalagi kalau terpilih, pasti saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk saya saudara-saudara yang ada di sini. Keseharian saya tenaga ahli di Komisi 2 DPR RI. Jadi saya bukan orang baru untuk dulu di kantor DPR RI, tapi sudah hampir 10 tahun saya di sana. Undang-undang otonomi khusus itu bagian dari pokok pikiran dari kita. Daerah otonom baru itu juga undang-undangnya, pelaksanaannya juga dari kita, termasuk implementasi sampai dengan hari ini. Domisili waktu itu di Sentani. Kalau orang tua itu di Entrop, Pemda Entrop. Setelah berkeluarga saya tinggal di Sentani dan 2014 saya pindah ke Jakarta karena mendapat tugas di sana. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, bahwa pemilu ini untuk kita menentukan masa depan kita dan martabat, harkat dan derajat kita. Saya tahu ketika saya diundang ke sini pasti ada sesuatu yang terjadi baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun di tingkat nasional. Saya berharap kita bisa bergandengan tangan dan seperti yang tadi saya bilang, saya datang di sini dan saya akan kembali ke sini di setiap waktu karena saya punya konsep itu rumah suara torang. Rumah suara torang itu akan menjadi rumah aspirasi untuk menyerap aspirasi dan mengawal proses pembangunan di 9 kabupaten kota. Jadi nanti di Biak kita bikin rumah aspirasi. Ya pasti yang ketua yang malam ini yang nanti urus barang itu. Karena saya tidak punya siapa-siapa di sini. Saya tidak punya siapa-siapa di sini. Yang ketua akan laksanakan itu, ketua akan kawal pembangunan dari Biak, apa yang harus kita sampaikan, kita bicarakan di tingkat nasional, sebagaimana ketentuan dan pelaksanaan undang-undangnya. Selanjutnya, apa yang menjadi kegelisahan ketorang, saya pikir ya kita akan memulai membangun Biak dari tempat ini, dari kampung ini. Jadi kita mulai dari hal-hal yang paling kecil untuk kita bisa lakukan. Silakan berikan masukan dan pandangan kepada saya. Dengan pengalaman saya di DPR selama hampir 2 periode sebagai tenaga ahli, tentu saya tahu apa yang harus saya lakukan. Apalagi untuk ketorang di Biak, di Papua dan seterusnya. Sehingga masukan dari Bapak Ibu, saudara semua, saya sangat harapkan untuk menyempurnakan visi misi. Kalau saya salah, mungkin kakak bisa tegur saya, bisa ingatkan saya. Ini adik-adik orang juga tahu pun nomor. Kita sangat terbuka. Saya ketika Pak Ketua ini dia bilang, Pak C undang, saya datang. Karena ini yang saya ingin lakukan. Karena suara torang itu dalam konsep demokrasi itu suara torang itu sama dengan Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan, suara rakyat. Di tempat seperti inilah bersemayam suara Tuhan. Suara Tuhan itu tidak ada di gedung-gedung mewah, di istana atau di kantor bupati atau di mana. Tapi kedekatan, di mana di situ ada kesulitan dan kesusahan, di situ ada suara Tuhan. Sehingga kita jadi wakil rakyat itu bukan hanya mewakili rakyatnya, tapi juga mewakili Tuhannya rakyat ini. Tuhannya siapa? Ya itu yang harus kita wakili. Maka menjadi wakil rakyat, menjadi anggota DPR, sebelumnya dilalui dengan sumpah. Sehingga dengan itikad, dengan tekad yang bulat, saya ingin untuk kita menjadi satu, dan kemudian untuk dari Kabupaten Biak,
malam hari ini juga bisa ketong jadikan posko di sini. Posko bukan untuk hantar saya saja, tapi posko hampir 5 tahun ke muka. Begitu. Jadi tinggal ketong berancang, kita bikin tim kecil, yang apa yang ketong bisa lakukan, bersaudara yang lain yang punya keluarga besar Rumbia, keluarga besar Ron Sumbre yang punya pikiran, visi, misi di segala sektor yang bisa kita satukan untuk pembangunan di Kabupaten Biak ini secara bersinergi, kita gandeng tangan, bersatu, lalu kita sama-sama melakukan pembangunan untuk Kabupaten Biak, provinsi maupun apa yang menjadi keinginan kita bersama. Kira-kira itu kakak apa yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf, dan sekali lagi terima kasih atas sambutannya dan sambutan lebih khusus secara spiritual yang mengangkat hak yang jadi adat, dan juga di dalamnya hak mengangkat atas nama Tuhan dan lain sebagainya. Kemudian kita berkumpul di sini dan saya diterima secara hormat. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam. Ini keluarga semua ya. Saya anggap ini bersaudara. Kita merasa senang sekali Bapak malam ini kalau datang. Kami senang karena selama ini apa yang kami anak-anak pemuda yang kami harapkan di kampung ini, kami minta supaya Bapak boleh perjuangkan mereka, buat sanggar untuk mereka berkarya, karena mereka punya karya itu di Kemenakan. Nah, terutama seperti Kemenakan saya, Oge Garunya. Dia berkarya untuk buat apa saja, tapi pada saat itu di Kemenakan. Jadi oleh karena itu, poin pertama itu kami minta sanggar. Kalau bisa, tolong dibentuk sanggar buat pemuda yang ada, supaya bisa ke depan mereka bisa berkarya. Nah, poin yang kedua, ini kami dari ibu-ibu, kami juga ada bentuk solidaritas perempuan Biak, khususnya kami di Taman Anggrek. Nah, di sisi lain kami juga ada punya keluhan. Kadang-kala kami lewat, kami juga ada bentuk para pinang. Bapak minta maaf ya. Kami juga ada bentuk para pinang. Ternyata beberapa bulan kemarin kami lihat kandidat-kandidat yang lewat, mereka acuh. Saya bilang, oh tidak apa-apa, kita punya suara juga mahal. Siapa yang cari kita ya kasih suara buat dia. Jadi saya bersyukur sekali untuk Bapak, karena malam ini datang dengan hati nurani untuk kami rakyat, kami juga sukacita. Karena itulah kebetulan Bapak datang dengan penuh sukacita. Adalah nama saya Ofni Jonas Ron Sumbre. Yang satu yang saya sampaikan adalah bahwa Bapak datang ke kami sudah anggap keluarga. Berarti Bapak mencari kami akan mencari Bapak. Hanya 2 kata ini saja. Nah, yang satu faktor yang untuk membawa saya untuk menyampaikan saya punya aspirasi untuk Bapak ini hanyalah satu saja. Saya belum minta unek-unek sesuatu. Saya bekerja dulu baru saya minta. Nah, itu saya punya prinsipnya, begitu saya bekerja baru saya minta. Cuma yang saya minta, kalau Bapak sudah injak di sini, Bapak akan, tadi katakan bahwa Bapak akan kembali lagi. Ingat, itu satu panggilan Tuhan. Jangan sampai, karena memang provinsi ini besar, pasti Bapak sibuk. Tapi ingat, saya sampai di tempat yang saya injak, jangan sampai, karena Biak ini dinamakan bila ingat akan kembali. Dan apa yang kata-kata Bapak pegang, pasti akan kami ingat juga. Nah, itu saya katakan itu. Dan saya yakin, tadi saya sudah lihat dari Tadi yang ditanyakan itu terkait dengan pengembangan pemuda untuk Karang Taruna. Jadi ada yang bisa dijawab jangka pendek, ada yang bisa jangka panjang. Terus juga terkait dengan komitmen ya, untuk datang terus harus kembali. Nanti waktu yang nanti jawab. Karena saya sudah datang di sini. Kalau ketong lihat cari suara satu kampung ini juga belum tentu antar saya ke DPR RI. Tapi saya cari restu. Tadi yang saya jelaskan, suara torang itu dia memiliki makna yang sangat mendalam. Saya selalu bilang ke adik-adik, kalau kamu bantu gereja, bantu masjid, itu urusan Tuhan, jangan campur ya urusan dunia. Gitu. Kalau kamu bantu karena kamu mau jadi caleg, mau jadi DPR, barang tidak dapat. Karena setiap takdir orang itu sudah digariskan di langit sana.
kamu pasang baliho keliling biak ini, tapi bukan kau takdir, kau tidak akan dapat. Nah, saya ke biak ini mau minta restu, bukan minta suara. Karena kalau bapak, ibu, saudara dong kasar restu, Tuhan pasti bolak-balik hati. Malam tertidur, malam pijali sampai keliling biak ini, coba tapi cari suara tambah untuk adik dia. Gitu. Tapi kalau hanya suara, ketong jadi DPR ini butuh 200.000 suara. Saya tadi bilang ke di Jayapura, saya bilang saya mau keliling semua, mau injak kampung itu, mau injak tanah ini, nanti saya mau wakili dorang di Jakarta ini. Gitu. Dan saya cuma kirim baliho, dia orang terada. Ya mungkin saya tidak bisa keliling biak ini dan ketuk semua pintu. Tapi keluarga ini mewakili keluarga biak yang pulau-pulau besar ini untuk, ya saya bisa datang ke sini. Dan itu komitmen. Kalau bukan karena komitmen, saya tidak mungkin sampai di sini. Karena saya punya keyakinan, dan saya punya iman juga untuk itu. Yang kedua berkaitan dengan dukungan perkembangan pembangunan dan ekonomi di kampung ini. Tadi nanti ada yang di Karang Taruna tadi, ya Karang Taruna ya? Karang Taruna. Untuk bantuan jangka panjang itu bikin barang itu lebih besar lagi. Tapi untuk malam ini mungkin saya bisa kasih bantuan 10 juta dulu. Tahu? Saya kasih pengembangan di situ. Terus mama doa yang Pinang tadi, ya nanti kita juga bisa bikin lebih besar dari itu. Cuma kita tidak mau janji. Saya ini biasa kerja diam, bekerja tanpa suara. Gitu. Saya keliling dan saya lakukan itu. Jadi nanti mama Pinang saya kasih ya mungkin bisa kasih 10 juta kah? Untuk dong modal. Saya tidak tahu mama yang jualan Pinang ini berapa orang. Ketong tadi ini baru keliling ini, baru keliling bagi-bagi sembako di macam-macam doang yang jualan Pinang. Dan itu hampir di seluruh Papua saya keliling dengan cara yang seperti itu. Karena di situ bersemayam suara Tuhan. Begitu. Yang di TPS ini ketemu lakukan negara punya. Datang coblos itu negara punya. Tapi setelah keluar itu Tuhan punya. Bisa-bisa kau coblos di situ begitu baca nama lain. Di situ Tuhan yang Suwangi gabung jadi satu di situ. Tergantung kamu iman. Begitu. Dan saya yakin saya datang di tanah ini dengan atap langit, ini bukan atap rumah. Ini barang dia pijak dari atas ke bawah sini. Dan ini kesaksian. Kita semua orang beriman. Dan saya selalu bilang adik-adik, di mana saya pergi dan di mana saya janji kalian tulis. Karena kebiasaan caleg, kenapa orang itu enggan untuk melirik caleg? Karena mereka setelah duduk itu lupa. Jadi kamu tugas bukan hanya jadi tim untuk saya, tapi setelah ini kita lanjut 5 tahun. Jadi kamu tahu siapa yang orang pernah bantu orang, pernah baliho jatuh, orang itu pernah angkat. Bukan soal dia angkat baliho, dia angkat doa. Gitu. Karena doa itu tidak selamanya lewat mulut, tapi lewat tangan. Oh ini ada baliho sobek, itu ada yang pergi lem. Tadi kita keliling di salah satu kampung ada, pas tong lewat, anak-anak tidak kasih tahu. Sebelah itu saya perumah itu. Saya mau turun ketemu macet itu. Kenapa? Karena tidak semua orang merelakan rumahnya ditaruh baliho. Kau tidak mau kenal sama ini. Dan saya datang baca dia kaget. Dan itu saya punya keadaan seperti itu. Jadi apa yang tadi berkaitan dengan jangka panjang, saya pikir ada di dosis tulis, toh yang lain-lain toh bisa bicara. Dan saya yakin kita sepakat nanti semua lewat kakak. Toh? Jangan sampai saya sendiri baru semua mengaku Ron Sumbreng, semua mengaku Rumbiak lagi, saya pusing lagi. Ya toh? Saya tidak datang di kampung lain, bicara kayak begini, saya tidak datang kayak keluarga lain. Yang saya yang pertama sini ya sudah, ini saya keluarga ini. Nanti dari sini baru kakak dong bisik, ade nanti bikin di sana lagi, bikin di Biak Utara lagi, bikin di Biak Kota lagi, ade coba lihat pasar di Biaka. Begitu. Semua keluar dari rumah sini. Karena saya masuk terima piring di sini, piring itu filosofinya luas, tanpa makan di situ. Jadi bapak, saudara dong tadi kasih saya ini ketemu tanpa makan, tolong urus akan dulu. Kira-kira saya maknai seperti itu. Jadi saya pikir ini sangat, ini rekaman, jadi rekaman ini nanti taruh di YouTube. Jadi tinggal buka saja, berarti akhirnya pace ingat kok bahasa ini. Begitu. Ini mengingatkan saya suruh rekam ini di mana saya bicara, itu mengingatkan diri saya karena dengan kesibukan lalu alasan segala macam, saya pikir tidak ada alasan karena itu semua sudah, namanya pejabat negara itu sudah difasilitasi dengan berbagai kelengkapan. Kalau kau sibuk ya kau staff yang kirim tuh. Kau tinggal telepon, adik turun di Biak ketemu kakak dong di sana, tanya apa yang dong bisa lakukan. Nah hal seperti ini. Jadi tinggal apa yang kita bisa lakukan bersama. Saya pikir nanti tinggal kita bikin tim, bikin kelompok, bukan kelompok untuk 14 Februari, kelompok untuk yang akan datang punya. Kenapa? Nanti semua orang mengaku,
Adik, kau punya ini, biar kau yang pekerja, kau yang ini, kau yang itu. Dan ini saya tidak punya orang untuk ke situ. Semua saya tahu tadi sudah kita lakukan dan kita sudah angkat hati untuk itu. Insya Allah komitmen ini saya jaga. Dan saya pasti balik ke sini. Dan kalau saya balik ke sini, saya tidak pernah kasih tahu. Jangan kaget kalau saya sudah ada di depan rumah. Begitu. Saya gaya begitu. Kira-kira begitu. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Jadi saya perkenalkan nama dulu. Nama saya Septinus Rumbiak, pembina Sanggar. Jadi malam ini langsung saya serahkan ke Bapak. Dan disaksikan di atas tanah ini dari langit Tuhan. Pasti saya kembali. Terima kasih. Ini kakak saya kasih seadanya. Berdoa supaya saya balik, amplop ini dia beranak. Amin. Diberkati. Dong su bapak dong mama dorang su mau ketemu dengan orang. Jadi mulai saat ini bapak dan mama dorang bagian dari rumah suara orang yang ketika saya atau Pak Baharudin Parwawan datang ke Biak yang namanya keluarga besar Rumbiak, saya akan masuk makan di situ. Saya akan datang makan pinang di situ. Jadi yang saya tahu, saya keluarga di sini yang ini sudah. Begitu juga dengan Bapak. Dan ini keluarga besar rumah suara orang yang nanti ke depan kita bisa sama-sama terus nih. Sebagaimana yang tadi Bapak sudah bilang bahwa rumah suara orang ini bukan hanya antar Bapak dia jadi DPR, tapi Sujadi itu tumpu tugas lebih berat, tumpu tugas lebih banyak untuk bangun Papua ini. Jadi yang hadir di sini nanti tong sama-sama semua. Kerja dan tulus hati untuk tanah Papua. Go, go. Ingat 14 Februari, jangan sampai kamu semua salah untuk mau pilih. Khusus surat suara kuning itu nanti kami sih. Pilih nomor urut 2 dari Partai PDI. Untuk Papua maju, sejahtera dan mandiri. Sosok pemimpin jujur, ikhlasan penuh kasih. Tak pandang suku, rasa agama dan budaya. Baik dari kami keluarga besar Rumbiak, kami sangat senang sekali dengan bersukacita atas kehadiran Bapak di malam hari ini di keluarga dan rumah kami di rumah Rumbiak. Kami dari keluarga besar Rumbiak di Kampung Karyendi dan di Sandik Mansren, Karkir Biser, kami sangat senang, berterima kasih karena Bapak Baharudin Parwawan dengan tim sudah datang mengunjungi kami di sini sebagai keluarga. Walaupun jauh, kami tidak baku kenal, tapi karena dengan pertolongan Tuhan, jalan Tuhan untuk sampai bisa kita bertemu dan bertatap muka secara langsung dengan Bapak Baharudin di tempat kami. Jadi saya mewakili teman-teman keluarga besar Rumbiak dan Ronsumbre serta keluarga yang terkait lainnya, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk pertemuan malam ini. Kiranya kami dari keluarga berdoa untuk Bapak Baharudin untuk bisa lolos di DPR RI lewat campur tangan Tuhan dan dukungan kita semua. Supaya usaha ini berhasil dan pujian bagi Tuhan untuk menjalankan tugas yang diberikan untuk kepentingan masyarakat di seluruh Indonesia dan khusus kami yang ada di Biak dan di Kampung Karyendi dan Karkir Biser. Suara Torang, suara BEF, suara BEF, suara Torang. PDI Perjuangan, menang, 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 menang. Go, go. Ingat 14 Februari, jangan sampai kamu semua salah untuk mau pilih. Khusus surat suara kuning itu nanti kami sih. Pilih nomor urut 2 dari Partai PDI. Untuk Papua maju, sejahtera dan mandiri. Sosok pemimpin jujur, ikhlasan penuh kasih. Tak pandang suku, rasa agama dan budaya. Berjuang pasti untuk... Nah, alhamdulillah kegiatan hari ini di Kabupaten Biak Numfor silaturahmi bersama keluarga besar Rumbiak.
cukup menarik ya, karena diikuti dengan prosesi adat lah. Jadi cukup terharu dan membekas di batin. Konsekuensi dari seorang calon wakil rakyat, dia harus bisa berbau dengan rakyat dan menyatu dengan rakyat di atas tanah rakyat. Kira-kira begitu, dan terima kasih untuk kegiatan hari ini. Sampai jumpa besok. Suara BF, suara torang, suara BF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam merdeka.